Assalamualaikum Sobat Football United. Ya, setelah jeda internasional, sebelum jeda internasional di mana Manchester United eh ya mendapatkan hasil-hasil positif. Setelah jeda internasional, partai pertama langsung mendapatkan hasil negatif, kekalahan di City Ground menghadapi tuan rumah Nottingham Forest, di mana Nottingham Forest ini musim ini sangat luar biasa. Baru saja mereka memastikan ke semifinal Piala FA dan ya mereka juga menghuni zona Liga Champions. Dan Manchester United harus kalah ya. Dan ini merupakan kekalahan kedua di musim ini ketika menghadapi Nottingham Forest. Tapi ada hal yang kalau berbicara terkait dengan hasil, ya Manchester United kalah. Tapi kalau melihat bagaimana jalannya pertandingan, gue harapkan Sobat Football United juga melihat ya jalannya pertandingan dan bukan hanya dari highlights, apalagi hanya melihat data saja. Dan kalaupun melihat data saja pun juga itu terpampang jelas bagaimana Manchester United ini mendominasi pertandingan tersebut dari sisi shoot, dari sisi possession. Ya Manchester United di pertandingan ini di babak pertama starting line up membuat menurut gue Ruben Amorim membuat sedikit kejutan di mana Casemiro ini diberikan posisi dari awal dan ini membuat Bruno Fernandes didorong ke depan. Dari transisi cepat, kalau tidak salah, gue lupa apakah dari corner yang tidak berhasil pada saat itu. Yang jelas ada transisi cepat yang dilakukan oleh Nottingham Forest. Anthony Elanga di menit keempat, menit kelima, masih awal sekali mampu menjebol gawang Andre Onana. Gol ini tercipta menurut gue lebih banyak karena faktor individu, aksi individu dari Anthony Elanga yang memang sangat luar biasa menurut gue. Bergerak cepat, dribbling, finishingnya juga keren. Justru yang menjadi perhatian gue di proses gol tersebut adalah lini tengah Manchester United. Gelandang bertahan Manchester United tidak ada pada posisinya. Justru Alejandro Garnacho yang turun sangat jauh berusaha untuk merebut bola dari Anthony Elanga tapi tidak berhasil. Ada beberapa pemain di sana tapi ya mungkin satu dan yang lain ini koordinasinya juga tidak solid ya di momentum itu. Dan 1-0 bagi Nottingham Forest. Tadinya gue pikir setelah Nottingham Forest unggul 1-0, maka dinamika pertandingan akan berubah. Nottingham Forest akan lebih keluar menyerang. Ternyata tidak. Manchester United justru tambah dominasinya di possession. Manchester United juga memiliki beberapa peluang. Gue juga menilai aliran bola sebagian besar di babak pertama ini sangat cair, pergerakan bola dari tengah ke kanan ke kiri. Menurut gue sangat cair ya. Hanya saja permasalahan itu ada pada sepertiga akhir. Ketika bola sampai di sepertiga akhir, ada akurasi crossing yang kurang baik. Ada end passing juga yang kurang baik. Atau finishing yang tidak maksimal. Walaupun di faktor lain ya, lini pertahanan dari Nottingham Forest ini juga tampil lumayan solid. Nah, di babak pertama itu ada satu peluang sundulan dari Diogo Dalot yang menghantam Mistar. Itu menurut gue sebenarnya juga ya kalau seandainya bisa lebih dimaksimalkan ataupun juga peluang lain ya oleh Bruno Fernandes juga memiliki peluang, bahkan sebelum terjadinya gol Bruno ada shot ke gawang dari Nottingham Forest pun juga pemain lain. Kalau Manchester United bisa mencetak gol di babak pertama, di babak kedua situasinya akan jauh berbeda. Dan karena Manchester United ini tertinggal 1-0 di babak pertama, di babak kedua mereka harus kerja lebih keras lagi untuk bisa menyamakan kedudukan. Rasmus Højlund dimasukkan dan ini membuat Bruno Fernandes turun ke tengah. Rasmus Højlund menggantikan Ugarte dan ini membuat Bruno Fernandes berduet dengan Casemiro. Gua melihat di babak kedua posisi dari Casemiro ya ini tidak terlalu maju ke depan. Dia lebih sering tertahan di tengah dengan harapan ya itu tadi ya covering areanya tidak terlalu luas.
Dan Manchester United tetap mendominasi jalannya pertandingan. Menurut gua di babak kedua possession pun juga demikian. Ada beberapa ancaman terutama di awal babak kedua, salah satunya ada sundulan juga yang berhasil di save oleh Andre Onana tapi ternyata itu offside. Dan sebagian besar sekali gue menilai Andre Onana ya tidak cukup sibuk untuk melakukan penyelamatan karena memang lini tengah serta lini belakang Manchester United cenderung solid di babak kedua. Tapi permasalahan tetap sama seperti di babak pertama, yaitu adalah di sepertiga akhir. Garnacho menurut gua terlalu sering membuang-buang peluang, terlalu sering membuat keputusan yang salah di pertandingan tadi ketika dia harus melakukan shooting atau umpan. Tidak 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 jelas bagaimana sebenarnya Garnacho ingin menyelesaikan bola-bola di sepertiga akhir. Termasuk juga ketika dia melakukan shooting jarang yang on target. Banyak juga yang terblok oleh pemain lini belakang Nottingham Forest. Ada beberapa perhatian ataupun poin perhatian dari gua. Pertama adalah masuknya Mason Mount yang akhirnya diturunkan lagi oleh Ruben Amorim, di mana Mason Mount bahkan memiliki satu shot yang juga bagus tapi sayang sedikit melebar. Lalu masuknya Harry Maguire juga. Ternyata Harry Maguire ini didorong ke depan. Ada permainan pragmatis akhirnya yang ditujukan oleh Ruben Amorim. Tapi sampai dengan pertandingan selesai tidak ada gol. Nyaris Harry Maguire di detik-detik terakhir sebelum pertandingan selesai memiliki sebuah peluang ya, hasil dari perebutan di depan gawang dari Nottingham Forest, tapi bola yang ditujukan ke gawang Nottingham Forest di mana sudah melewati kiper ternyata masih dihalau oleh pemain belakang dari Nottingham Forest. Dan masuknya Harry Maguire ini unik menurut gua ya. Manchester United dengan Rasmus Højlund, dengan Joshua Zirkzee nyaris tidak mendapatkan peluang seperti yang didapatkan oleh Harry Maguire di sedikit menit bermain yang diberikan oleh Ruben Amorim kepada Harry Maguire. Di sini jelas menunjukkan juga secara tebal ya bahwa memang masalah dari Manchester United ini di pertandingan tadi itu masih di lini depan. Di pertandingan-pertandingan sebelumnya Manchester United sebenarnya bisa mendapatkan solusi karena mampu mencetak gol, bahkan mencetak gol pun juga dengan jumlah yang banyak. Tapi di pertandingan tadi ketika menghadapi Nottingham Forest, tim yang berbeda juga dari yang dihadapi sebelumnya, di mana Nottingham Forest sedang dalam situasi yang positif. Mereka juga masuk tim papan atas dalam kompetisi kali ini. Manchester United tidak berhasil menembus jala gawang dari Nottingham Forest. Jadi menurut gue memang masih ada dinamika yang naik dan turun terkait dengan permainan Manchester United jika dibandingkan dengan pertandingan sebelumnya dan juga pertandingan menghadapi Nottingham Forest. Tapi ini tidak boleh terjadi musim depan. Artinya apa? Manchester United harus memperbaiki lini depannya. Namun gue juga harus menggarisbawahi ada faktor ataupun juga situasi positif di mana permainan dengan sistem 3 back ini di pertandingan menghadapi Nottingham Forest, tim yang sebenarnya lebih diunggulkan, Manchester United mampu mendominasi permainan. Hanya saja ya segala detail ini sangat menentukan ya, terutama di Premier League, termasuk itu tadi lini depan yang kurang tajam. Kurang lebih seperti itu. Bagaimana menurut Sobat Football United? Seperti biasa silakan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.